Para sahabat yang terkasih, salam berkah dari Hong Kong. Mencintai hingga terluka. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Kaisar Julius berbisik kepada Brutus. Dia berkata, "Brutus, anakku." Brutus adalah seorang pengkhianat. Dengan sangat licik sekali. Pada saat itu dia kumpulkan para senator. Dan kemudian buat petisi abal-abalan. Dan meminta supaya kaisar itu mengembalikan kekuasaan kepada para senator. Nah, sebelum bertemu untuk tanda tangan itu, seorang penasihat minta supaya jangan ikut. Tetapi Brutus berhasil membujuk sang kaisar. Dan di atas podium, ketika menyampaikan pidato dan setelah tanda tangan petisi itu, tiba-tiba Brutus muncul dari belakang. Dengan pisaunya dia tusuk. Dan pada saat itu darah mengalir dari sang kaisar. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, kaisar berkata kepada Brutus, "Brutus, anakku, engkau juga berada bersama para pengkhianat itu." Inilah kisah Kaisar Julius. Kisah kehidupan yang bisa dialami saya dan para sahabat. Dan kisah ini juga dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah pada perjamuan yang terakhir itu. Ketika lagi perjamuan sedang berlangsung, Yesus berkata, "Ada seorang di antara kamu yang akan menyerahkan aku." Wah, mencengkam. Makan yang seharusnya enak, kemudian begitu takut, begitu merasa, aduh, ini apa yang akan terjadi. Kemudian Petrus meminta kepada murid yang dikasihi, yaitu Yohanes, bertanya, siapakah itu? Lalu Yesus berkata, "Orang yang akan kuberikan roti setelah aku mencelupkannya." Dan itu tidak lain, tidak bukan adalah Yudas Iskariot. Para sahabatku yang terkasih, Yudas Iskariot akan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kisah orang-orang terdekat yang kita pikir bahwa akan melindungi kita, mencintai kita, tetapi bisa terjadi akan melukai kita dengan pedang tusuk dari belakang, entah itu dengan kata-kata atau juga dengan perbuatan. Ini kisah kehidupan yang sering terjadi dalam perjalanan kita sebagai manusia. Kisah yang membuat kita merasa, kok bisa begitu ya? Orang dekat seharusnya melindungi, tetapi kenapa seperti itu? Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus mengalami situasi seperti ini. Apakah dia membenci para muridnya? Sama sekali tidak. Inilah cinta yang memberi sampai terluka. Walaupun ditusuk dari belakang, dengan 30 keping perak dia dijual, tapi kemudian dia tetap mencintai para muridnya. Perjalanan hidup saya dan para sahabat tidak terlepas dari aneka kisah seperti ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, pengikut-pengikut Tuhan, Paskah semakin mendekat. Dan begitu banyak kisah kehidupan yang membuat kita merasa, kok bisa ya orang dekat buat seperti itu. Teman sendiri misalnya, orang-orang yang dalam komunitas sendiri. Tetapi kenapa? Mari kita belajar dari cinta hingga terluka. Cinta yang memberi, cinta yang mengampuni, yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Memang ini tidak mudah para sahabatku yang terkasih. Tetapi di sekolah kehidupan ini, dalam perjalanan iman sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan Yesus. Walaupun dilukai, walaupun dibuat demikian, tetapi tetap mencintai. Karena yang paling tinggi itu adalah agape, artinya cinta yang sempurna, cinta yang memberi walaupun merasa terluka. Itulah cinta Tuhan untuk saya dan para sahabat. Kalau Tuhan sudah mencintai kita dengan cara yang demikian, maka panggilan kita saat ini adalah
panggilan untuk memberi cinta. Jangan nunggu untuk orang kasih cinta itu kepada kita, tetapi mulailah dalam diri kita untuk mencintai walaupun ditolak satu kali, bahkan banyak kali. Tetapi cinta inilah yang ditunjukkan. Cinta sebagai seorang pengikut Kristus berbeda dengan cinta dunia. Karena itu yang kita buat saat ini adalah memberi warna kepada dunia ini. Seperti Santo Fransiskus berdoa ketika ada pertentangan, biarlah perdamaian. Ketika dilukai juga, biarlah kasih itu mengalir. Mengalir dengan cara Tuhan sendiri. Teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati.